Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Jadi malam ini kita ada program baru di Blue Moon Container Cafe. Jadi ceritanya kita mau bikin yang kekinian nih, kayak apa Deddy Corbuzier kan lagi off nih ya. Sekarang kita gantiin. Jadi Udah kita ada mulai. nama program Blue Film. Apa bayangan lu Huda kalau Blue Film? Astagfirullahalazim, langsung Gue nggak ada loh. Blue Film itu film yang Beneran? langsung biru gitu. Gue nggak ada kepikiran bokep loh. Tapi baru Nggak, jadi- baru sekarang. Ya memang mungkin kalau orang-orang era tahun 90-an gitu kan mungkin taunya wah film Blue Film tuh ke arah sana kan. Kita pengen merubah image itu. Jadi sebenarnya Blue Film ini kita tulis aja nanti Blue PILEM film gitu loh. Jadi bener-bener pengen kita buat kontennya lebih kreatif. Nah, salah satunya kita udah ngundang di episode 1 ini, kita ngundang salah satu visual artis ternama se-Klender. Tepuk tangan buat Acul. Weh. Ternama sekelender. Jadi dia cukup terkenal di area Klender aja dan sekitarnya. Di keluarga lah. Oh ya, lebih termasuk di tepatnya. keluarga. Ya, nama lengkap siapa, Bang? Nama lengkap gue nggak boleh dikasih tahu sih karena ada ininya. Oh iya ya. Karena kalau nama lengkap lu dikasih tahu bisa ada Iya, ketahuan. ketahuan ya. Kan biasanya kalau anak-anak kreatif tuh ada alias kan? Iya, anak biasanya kayak street artist juga udah punya nickname gitu. Ada nickname lah ya. Jadi oke. biar nggak ketahuan sebenarnya. Tapi gue familiar banget sih sama nama lu, Cul. Eh. Acul SW. Itu udah Hmm. familiar banget. Di gang-gang mana tuh gue liat Klender tuh banyak banget gue. Kenapa digang? Banyak. Dan di Rolling Door, Gua ngapain di Rolling Door juga. Gue pengen lu cerita, introduce atau kenalin diri dulu sama teman-teman. Ini sorry karena kalau suara berisik kayak ini di pinggir jalan persis. Jadi tolong perkenalkan diri dulu, nama, alamat, status kalau bisa ya. Kalau masih perjaka bilang perjaka, jangan ditutup-tutupin. Kenapa sih harus kayak gitu? Ya iyalah, ini kita di sini kontennya apa adanya, jujur. Oke. Silakan Cul. Oke, halo teman-teman semuanya. Gua Acul SW. Gua seorang visual artist dan graphic designer. Saat ini gue bekerja sebagai graphic designer, terus bersenang-senangnya melalui visual artist, bikin mural dan lukisan gitu-gitu deh, art. Art ya. Mm-mm. Tapi artnya lebih ke kontemporer gue lihat ya. Atau Enggak sih, gue mix karena gue berawal dari doodle. doodle. Dari gue waktu itu menang kontes DKI Jakarta, Dekranasda DKI Jakarta. Oh, lu pernah juara kontes? Juara. Dan itu gue baru tahu di situ ternyata hobi gue itu bisa menghasilkan. Itu di umur berapa lu baru tahu hobi lu tuh? Gue penasaran juga di Maksudnya umur berapa? gimana? Ya di umur berapa lu baru tahu oh nih hobi gue ternyata menghasilkan itu. Itu di 2016. Gila, berarti baru-baru ini kasihan banget nih. Orang-orang kan kalau dulu kan ya masih zaman SD, SMP kan nulis di diary gitu kan. Nama gitu kan, hobi itu udah ketemu. Gue Lu dari belum ketemu berarti itu. dari SD udah gambar tuh. Gambar-gambar gitu gue suka gambar-gambar. Terus ya itu hobi doang kan. Tapi kalau ternyata menghasilkan baru lu tahu itu ya. Sebelumnya sih itu cara yang paling tepat buat mendekati wanita sebenarnya. Pertamanya. Oh iya. Gue Pokoknya gambarin tuh di diary-nya. kalau bisa gambar ya keren kan? ya, Keren. tapi pertanyaannya Apa? pernah dapat? Enggak. Biasanya orang yang deket sama cewek gitu ya, itu jadi best friend doang. Oke. Dia curhatnya ke kita, tapi sukanya ke orang. Jadi visual artis nih curhat visual artis nih. Jadi kebanyakan cuma deket doang, cuma jadi best friend, nggak jadian. Iya, sama Oke. culun juga sih dulu gua. Sampai sekarang pun masih Bung. Masih, Cul. masih. Kelihatan culun sih. Karena menjadi orang yang Enggak, keren bercanda. itu sulit. Enggak, ini udah keren. Buat gue udah keren, Cul. Enggak, gua nggak mau jadi keren sebenarnya. Ya udah deh nggak keren. Nggak keren buat gue nggak keren. Ah. Jadi gini, gue kenal Acul ini sebenarnya udah kurang lebih hampir 2 tahun lah ya, Cul ya. Lupa gua. Ya udah anggaplah 2 tahun, anggap. Jadi dia yang bikin gue bergairah buat belajar menggambar, Cul. Jujur, Cul. Kenapa? Karena gambar-gambar lu tuh buat gue hidup gitu loh. Maksudnya hidup tuh dari warna berani gitu loh. Itulah salah satunya kenapa lu gue undang ke sini. Suatu kehormatan lu orang yang pertama kali gue undang ke sini di Blue Film ini. Karena lu nggak punya narasumber Nah, lain itu kan. salah satunya itu karena gue kontak teman-teman gue yang available cuma lu doang.
Jadi gitu. Karena gue nggak punya kerjaan sebenarnya. Dan Jadi gue kan kayak Aldi Taher juga kan, dibayar kan gue ini. Aldi, Aldi, sorry Aldi. Ntar lu channel Aldi Taher, ntar dia kemari lagi. Oh iya. Oke, lanjut Col, masalah profesi visual artist. Berarti kan sekarang udah jadi profesi ya. Lu kerja Enggak sih, enggak profesi sih gue. Visual artist jadi seniman tuh passion lah. Berarti visual artist tuh cuman ini doang ya, judul. Tapi ternyata menghasilkan lebih dari kerja. Keren. Jadi teman-teman cukup tahu aja nih, misalnya Acul dia kerja di, kalau nggak salah sekarang dia di Louis. Salah satu perusahaan garment lah. Tolong tadi cut, tadi gue sebut Louis nama masuk brand. tuh, bisa sponsorin. Gue sebutin nama brand, kalau memang masuk Louis ya nanti nggak apa-apa lah, bagus. Jadi Acul nih kerja sebagai graphic designer, tapi kan itu kan salah satunya juga memang berhubungan sama visual artist kan. Iya, berhubungan. Dari situ lu create gambar-gambar, terus bisa lu aplikasikan di digital juga kan. Iya. Nah, terus gue pengen apa namanya, ngebahas sisi lain lu selain visual artist. Bahasa kerennya apa sih? Dark side ya. Bahasa kerennya dark side. Tapi itu sisi gelap. Iya, sisi gelap. Wah, gelap banget gue dulu. Jangan deh sampai nggak kelihatan. Side job anjir. Ya jadi gini, gue stalking, gue cari-cari lihat Acul ngapain aja sih gitu kan. Ternyata lu piara ini ya, binatang purba ya. Ya, karena gue suka Godzilla. Nggak, serius ya. Gue suka Godzilla. Bener. Ya teman-teman, dia tuh miara apa namanya Cul? Gue sekarang sih tinggal Tegu sama udah Tegu doang. Karena lu tau Tegu nggak? Tahu Toge ya. Tegu ini jadi kayak semacam reptil kadal dari Amerika Latin. Brazil, Paraguay, Argentina. Ya. Jadi tuh kadal ini bisa sebesar palanya dia, lebih kali ya, Cul. Enggak. Paha lu. Sepaha gue sekarang gede. Jadi itu nanti paha gue juga gede banget lagi sekarang. Jadi itu gede banget itu reptil. Itu makannya apa, Cul? Dia daging, buah, sayur. Enggak. Daging, buah. Tikus hidup gitu ya. Apa aja? Ayam. Omnivora dia. Oh, makan daging semua pokoknya dia. Daging, buah. Enggak, apa sih kepuasan lu miara itu Tegu? Karena gue dari dulu suka yang berbau monster. Oke. Kayak Godzilla, King Kong gitu-gitu. Terus gue nggak pernah suka sama superhero. Jadi keren. Gue sukanya sama penjahatnya. Berarti kayak kalau Joker gitu-gitu. Berarti kalau di film Batman Joker gitu ya. Gue suka jahatnya. Kalau di film Doraemon berarti Giant ya, Giant ya. Shizuka udah nggak disensor sekarang. Udah. Masuk. Gue pengen ngomong sama masalah KPI cuman ya enak. Titit ya kan. Nah, itu gue menemukan, karena gue dulu miara apaan aja, gue suka hewan. Kucing. Loncat dari lantai 2 tuh, meninggal. Kucing? Iya, gue pernah. Kayaknya kucing ribet ya. Ikan, gue miara ikan. Sedangkan di rumah gue airnya nggak bagus, mati ikannya. Ribet lagi kan? Oke, udah stop, kita bahas masalah perbinatangan kayaknya absurd gini kan. Jadi, nah, abis itu gue langsung ke reptil, gue jadi suka reptil. Oke. Cul, tadi gue udah tahu sisi lain lu, berarti kan selain lu visual artist juga suka-suka miara tadi reptil ya. Yeah. Terus gue juga pernah lihat lu pernah bikin konten itu, lu pernah bikin pameran exhibition ya karya lu. Itu katanya dengan 0 rupiah, itu betul apa bohong? Hoax, jangan-jangan lu hoax. Betul. Tuh gimana? Karena gue sebagai seorang seniman yang tidak terkenal. Bener. Gue sebagai seorang seniman yang tidak terkenal, terus gue kalau mau ikut pameran gabungan gitu kan ada tuh, pameran kolektif gitu. Gue tiap ngirimin ditolak. Jadi karena gue nggak terkenal kan. Tahun berapa? Pameran tunggal gue itu 2018. 2018, oke. Nah, jadi gue punya pemikiran, gue bikin pameran aja sendiri tuh. Ya udah, gue bikin karya sendiri, gue nyari sponsor sendiri, nyari tempat sendiri. Ternyata bisa. Itu di mana? Di mana tempatnya? Di Yellow Hotel Harmony. Budgetnya hampir 150 juta itu. 150 juta tapi gue nggak mengeluarkan apapun, dari beli alat buat bikin karya, terus semuanya, dokumentasi apa, itu dari sponsor semua. Tapi outputnya apa tuh setelah lu
membuat exhibition itu outputnya apa? Kan lu 0 rupiah tuh kan. Udah gitu outputnya apa? Ternyata lu makin terkenal kah? Enggak Terkenal juga. karena tempat pamerannya salah. Tapi orang hotel kenal sama gua, jadi sebenarnya outputnya banyak. Pertama, gua kenal sama lu jadi banyak link. Oke. Jadi ada apa-apa, gue mungkin ada kepikiran di otak lu, wah ada mural nih yang teman gue perlu. Oh si Acul bisa misalnya gitu ya. Oke. Terus yang paling penting di pameran gue itu ternyata impian itu bisa dicapai gitu. Kalau gue mikirnya Oke. impian kan karena nggak mungkin ya gue ngeluarin 150 juta buat pameran. Kayaknya sih, ya kan? Kalau Sayang andai gitu. kata lu punya uang 150 juta, mau lu tetap bikin pameran apa enggak? Apa lu mendingan beli mobil? Sayang. Tapi ternyata bisa dan itu jadi belajar. Oke, jadi ini pesan moral yang sangat menarik nih. Jadi impian itu walaupun nggak mungkin ya, maksudnya menurut lu, buat seniman yang sekelas gua bikin pameran sendiri itu bisa dibilang nggak mungkin karena mahal ya. butuh tim dan mahal dan itu gua ngelakuinnya sendiri. Itu lu bener-bener lakuin sendiri. Iya karena itu gue bikin project, jadi gue bikin pameran sendiri, nyari sponsor sendiri, gue pengen nyobain gitulah. Oke. Jadi buat teman-teman yang apa merasa punya jiwa seni, jangan pernah berkecil hati. Seniman Apapun yang itu, seperti, apapun itu seniman sih. yang seperti Acul aja masih tetap. Kan Iya lu sih bilang, benar. lu nggak terkenal amat kan? Iya tapi dari situ jadi banyak link, kenal orang. Ternyata yang paling penting dari mencari uang itu link. Setuju. Kalau udah banyak link dapat uangnya gampang. Setuju. Kayaknya sih gitu. Tapi enggak, itu setuju banget. Jadi teman-teman jangan pernah berpikir rezeki itu hanya dari uang ya. Bentuknya rezeki itu banyak, teman yang baik. Ya enggak? Terus apalagi? Link tadi, relasi-relasi yang baik semua. Kepercayaan jadinya. Wah, tuh kepercayaan juga paling penting. Terus Cul, ini menarik nih. Kemarin gue lihat lu juga habis kerja sama salah satu orang lumayan terkenal di luar negeri ya. Apa tuh? Kemarin siapa namanya? Gary V. Ada yang pernah denger Gary V nggak? Gary V nggak pernah denger ya? Entrepreneur dari Amerika. Jadi idola gue itu dia. Jadi ceritain biar teman-teman pada tahu tuh Gary V itu siapa. Gary V itu entrepreneur. Masa nggak ada yang tahu sih? Gak ada yang tahu. Mereka beneran. Orang mereka bukan entrepreneur. Dia pernah ke Jakarta sekali. Nah itu gue seneng banget kan sama dia. Ya udah jam 2 malam gue DM aja. Gue kerja dong. Buat lu. Nggak dibayar. Enggak, gue nggak usah dibayar. Yang penting gue pengen kerja sama lu gitu. Oke. Ayo, tadi gitu udah kerja. Iya. Kerja ya. Aneh banget tuh orang. Enggak. Kenapa spesial Gary V di mata lu? Karena dia tuh ini nyata gitu. Nyatanya? Kayak lu bisa itu pameran gue yang dari 0 budget itu ilmunya dari dia semua. Dia tuh ngasih ilmunya gratis di YouTube. Dia tuh motivator. Iya, entrepreneur. Dia entrepreneur motivator juga. Di luar negeri pun, di Amerika pun memang dia terkenal banget kan. Salah satu nomor 1 lah dia. Artinya banyak orang yang pengen jadi volunteer atau banyak orang pengen kerja sama dia walaupun gak dibayar ya kan. Tapi sebuah kebanggaan ya. Iya, sebuah kebanggaan, terus bisa banyak belajar sama dia. Iya, dia tuh sistemnya kayak kita beli cabai di pasar misalnya. Kita beli cabai di pasar, kita ke pasar, nemu cabai nih yang mau kita beli. Udah dia langsung beli. Dia nggak usah ngeliat-liat dulu. Setelah kalau tuh cabai rusak, dia tinggal buang. Oke. Kalau masih bagus berarti dia beli terus di tempat itu. Artinya dia orangnya nggak picky gitu. Oke. Gitu. Lu kalau ngelihat Gary V di Indonesia model kayak dia siapa kira-kira? Model kayak dia lah gitu loh. Kayak dia siapa ya? Ada nggak? Maksudnya ada nggak? Kebanyakan di Indonesia terlalu ini ya. Kalau sama viewernya tuh ntar kita dijebak gitu. Tiba-tiba kita harus bayar apa gitu. Kebanyakan. Maksudnya karena gue kemarin juga ikut yang belajar bisnis gitu. Oh, belajar bisnis. Wah dia keren banget, sampai ke luar negeri terus ketemu entrepreneur siapa gitu. Wah gue tertarik nih. Gue belajar bisnis tuh sama dia, bayar tuh kan. Lumayan. Oh iya. Pernah nggak? Jadi lu kelihatan aneh banget sih gue di Facebook atau di Instagram gitu ada ada iklan motivator bla 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 bla, terus tiba-tiba lu buka, terus lu swipe, terus tiba-tiba terus di situ tuh langsung bilang lu bayar registrasi segini.
workshop gitu. Pernah ya? Nah, itu model-model di Indonesia seperti itu. Kalau Gary Vee enggak kayak gitu ya? Enggak, free. Semuanya bisa lu tonton, lu pelajarin sendiri di YouTube ada. Ada. Dan setelah free itu ya uang ngalir aja kayaknya sih ke dia. Terus selain tadi ngomongin Gary Vee, gue pengen tahu karya lu yang pernah kejual paling mahal berapa? Karya gue yang Atau pernah dibeli orang luar negeri atau mungkin orang Indonesia paling mahal berapa? waktu pameran sih mungkin karena dia mengapresiasi karya tuh kurang ya. Waktu gua pameran di Yellow Hotel itu yang beli kebanyakan orang bule sih. Apa aja? Masih ingat nggak berapa harga yang pernah dibeli? Gak tahu, gue lupa, tapi gue sih nggak mahal, karya gue masih murahan. Berapa? 100 juta? Enggak nyampe. 50? Enggak. Kalau project ada yang pernah, tapi kalau buat jual karya nggak pernah gue. Gue jarang kejual karya gue. Jarang lu jual? Jarang kejual. Ini terakhir terakhir gue kerja sama temen gue bikin NFT kan. Oh iya iya. Iya kan, bikin NFT itu dia yang ngelola. Tiba-tiba karya gue dijual 40 juta. Keren dong. Itu aja gue bingung. Kok Gimana mahal banget ya karya gue ya? Dia jual ke siapa? NFT ya siapa aja yang beli lah. Oh iya kayak model-model ini ya, kayak model-model kripto. Ya. Ya kayak gitu maksudnya. Nah, ini salah satu keburukan gue juga sih. Maksudnya kepercayaan gue buat karya gue tuh keren tuh masih belum ketemu ininya. Oke. Tapi Col, ngomongin masalah karya ya. Selain karya tadi yang lu bilang yang terjual, gue nggak tahu berapa nominal yang paling tinggi ya, paling mahal ya. Terus karya-karya lu pernah nggak sih, maksudnya dikolaborasiin sama artis-artis gitu? Terakhir gue Moka ya kalau nggak salah ya. Ya sama Moka Band pernah. Terus hancur gara-gara pandemi. Tadinya mau ada pamerannya. Terus jadi cover mini albumnya yang kaset tuh. Album pandemi. Album pandemik. Baru si Moka aja ya. Yang kedua tuh sebenarnya harusnya Tuan 13. Oh Tuan 13 rapper. Tapi sponsornya nggak ada yang kenal. Tuan 13 kasihan juga ya. Padahal keren kan? Iya tahu. Tapi sebenarnya ini nih kerennya media sosial sih sebenarnya. Maksudnya lu mau kerja sama siapa, lu mau disponsorin sama siapa, lu mau ngelakuin apa, itu gampang, lu tinggal DM aja. Oke. Banyak tuh yang seniman-seniman yang lebih canggih dari gua gitu ya, tiba-tiba DM gua gitu, kok lu bisa ya kerja sama ini? Ya lu tinggal nanya aja. Kalau gua jelasinnya kayak gitu. Maksudnya lu kalau punya project, lu DM siapa yang mau lu ajak kolaborasi, lu ceritain projectnya. Ntar kalau dia tertarik, dia sponsorin lu kok gitu. Ngomongin project, lu udah pernah kerja sama brand sponsor Indonesia siapa aja? Moelex sampai Desember. Terus pernah Deleroni, pernah Air apa? Oh ini Airwalk okay. Pernah. Ya lumayan sih om. Lumayan lah ya. Tapi tetap intinya bersyukur lah. Maksudnya lu dikasih anugerah bisa berkarya, maksudnya bisa gambar, itu tuh keren banget Cul. Semua orang, maksudnya orang kayak gue sendiri pengen banget. Gak ada, karena gue dari 2016 itu gue nggak pernah percaya ada orang nggak bisa gambar. Nggak pernah percaya semua orang bisa gambar. Berarti makanya tuh gue menang di situ. Gue menang jadi juara terbaik sama finalis. Dari 20 finalis gue desain terbaik. Padahal gue gambarnya manual, jelek banget. Waktu itu bener. Nah dari situ gue percaya nggak ada orang yang nggak bisa gambar. Makanya gue tiap bikin workshop abis itu, ya itu misalnya orang nggak percaya, udah sini ikut workshop gue, jago lu gambar. Tapi dengan versi lu ya. Oke. Berarti lu udah ngajar beberapa kali atau kelas-kelas di Jakarta mungkin atau di luar Jakarta? Iya, cuma gue males gitu ngajarin gambar ya. Karena kalau gue ajarin gambar yang beneran gambar gitu, ya lu bakalan ngikutin style gue lah. Bukan style lu gitu. Kayak lu sekolah gambar gitu, lu ngikutin gurunya, ntar gambar lu sama gurunya. Kalau gue lebih ke apanya ya, kayak motivasi buat lu berkarya aja gitu dengan style lu. Misalnya contohnya lu gambar bunga, ayo semuanya gambar bunga gitu. Semua kan gambar tuh bunga, tapi bunganya beda-beda gitu. Tapi dengan style lu, gambar bunga tapi dengan style lu. Sebenarnya style itu yang punya harga kalau menurut gua. Style tuh bisa jadi karakter ya, karakter dari orang itu ya. Kita langsung aja, gue pengen challenge lu
Sebenarnya bukan challenge, sebenarnya minta tolong nih, memanfaatkan juga nih. Kita ada vinyl nih. Nih kan kita masih kosong nih background kita kan. Gue minta ini lu bikin karya di sini buat kenang-kenangan juga dengan karya lu di sini Blue Film ya. Imajinasi lu tentang Blue Film aja ya. Lu tuangin di sini, Cul. Seadanya ya. Seadanya lah, seadanya, oke. Jadi sekalian lu gambar, gue bikin kopi juga. Oke. Ngopi lagi kita. Nih Acul nih hebatnya ya. Dia tuh tipikalnya bodo amat gua gitu loh. Dia mau pakai handphone jelek nih, ikut jelek aja. Suara jelek bodo amat dia. Kan gue waktu itu pengen minjem kamera lu ya. Iya. Tapi gue takut rusak gitu. Terus gue harus ganti. Jadi gue pakai yang ada aja. Nah itu kerennya dia tuh. Makanya abis itu pas gue lihat, anjir, udah jelek bener. Iya emang jelek sih, Cul. Gue nggak bilang bagus, jelek. Cuman maksud gue subscriber lu bisa sampai 1.000 ya, nggak salah ya? Lebih sekarang. Nggak tahu, baru 1.000. Dan anehnya malah video-video yang nggak bener ini malah banyak yang nonton. Gue nggak tahu sama ini Indonesia gimana. Lu video yang nggak bener, contoh kayak gimana? Nggak, maksudnya yang gue bikin yang ngasal gitu, malah banyak yang nonton. Dia pengen kasih sesuatu nih buat kenang-kenangan di Blue Film. Sebenarnya udah banyak kenang-kenangan lu sini, Cul ya. Iya, karena gue suka gambar gitu, jadi gue sebenarnya capek banget ini, Pung. Gue pengen tidur. Karena macet tadi kan kesini. Makanya ntar gue kasih kopi lagi, Cul. Tenang aja, Cul. Bayarannya kopi doang, Pung. Iya. Lu jangan kayak nomor rekening situ. gue masih ada. Ini kacau nih. Tapi belum terkenal aja udah sombong nih dia. Enggak, hebat loh orang seniman-seniman Indonesia tuh pada hebat. Gue seneng, terus banyak yang full time artis gitu. Jadi gue paling seneng sama seniman yang full time. Oke, siapa? Eko Nugroho, terus ada teman gue Katno Slice. Eko Nugroho nih kalau nggak salah kayak lu juga ya, Cul? Ya, gue salah satu influence. Mas Eko Nugroho juga ya? Lu bayangin aja ada orang yang kerjanya tuh ngegambar gitu. Dia nggak mau kerja sama orang, dia ngegambar. Gue juga bingung, tapi berhasil. Mungkin karena gue nggak percaya, jadi gue nggak terkenal kali ya. Nggak, belum, Cul. Insya Allah terkenal iya, pasti. Maksudnya gue masih nyari uangnya tuh, masih bekerja gitu. Jadi Acul ini salah satu seniman yang lumayan nyentrik nih dia. Karena dia berharap untuk dipecat sebenarnya. Berharap. Oh iya, tadi hal yang paling aneh itu yang pernah gue lakukan adalah gue bikin project, terus nyari sponsor, dananya udah ada, tapi gue nggak tahu bikin projectnya apa. Dananya udah ada tuh, sponsor ada? Ada. Kok lu gak bilang gua? Gue belum kenal sama lu waktu itu. Bikin project yuk. Nih dananya segini. Udah ditransfer. Bikin project apaan ya, gue bilang. Pernah, Om. Akhirnya lu balikin lagi duitnya? Enggak, langsung gue pikirin apa ya. Oh iya, yang bisa gue manfaatin siapa ya? Blue Moon gitu. Jadi dia sering manfaatin Blue Moon juga ternyata. Jadi berapa kali gue manfaatin lu? Bikin konten, ya. Kayak mural ini kan? Iya, Mowilex. Gue dapet dari Mowilex duitnya, tapi gue manfaatin tempat lu. Gak apa-apa lah, kan kita sama-sama. Kita akan support terus yang gue berhubungan lebih sama bukan kreativitas. Memanfaatkan sih, gue lebih ke memakai lu dah. Memakai. Enggak lah, sama-sama saling win-win solution kita, Cul. Jangan lupa, Cul, ada tulisan Blue Filmnya, Cul. Lu kan tulisan lu tuh khas tuh. Apaan? Nanya apa, Da? Ini, Bang. Gue tanya nih, 2 pertanyaan nih. Cul, dia denger gak lu? Iya. Dia mau tanya 2 pertanyaan. Gue multitasking kok orangnya. Dia gambar, kupingnya dengerin, iya. Oke, yang pertama, siapa sih seniman favorit lu, Bang, di Indonesia khususnya? Terus yang kedua nih, gue kan suka hal-hal yang berbau seni nih. Tapi gue tahu gambaran gue tuh gak terlalu baik, gak terlalu bagus gitu kan. Nah, gimana sih caranya biar kita bisa konsisten ngegambar gitu loh? Kita konsisten ngegambar sampai ya kita puas sama hasil kita sendirilah gitu. Oke, terima kasih. Kalau seniman yang gue suka banyak banget. Satu aja, Cul. Bingung. Kalau yang paling gue suka itu Banksy, England. Oh, Inggris ya yang. Nah, itu Banksy. Nah, tuh lu coba. ada tuh filmnya di YouTube. Tuh keren tuh. Namanya spellingnya apa, Cul? BANSKY. BANSK. Jadi dia suka ngebantuin orang juga. Misalnya waktu itu ada toko mau bangkrut, akhirnya Rolling Door dia digambar tuh sama Banksy. Langsung tuh dibeli sama galeri, langsung kaya tuh yang punya toko. Yang punya toko
Itu rolling Jadi di seluruh dunia itu semua mural harus dihapus buat kebersihan kecuali Banksy. Seluruh dunia. Iya, karena itu mahal. Jadi misalnya nih tembok ini digambar Banksy. Heeh. Nanti sama pihak museum dibeli, ntar ini dipotong. Dibawa. Tuh, lu wajib dah lihat tuh Banksy tadi tuh. Jadi Sampai sekarang belum ketahuan orangnya. lu nggak tahu juga mukanya atau wujudnya Gue sih gimana? tahu sama teman-teman gue kan suka ngobrolin. Tapi sampai sekarang orangnya belum jelas siapa gitu. Karena dia nggak pernah Banksy-nya nunjukin ini? orangnya. Oke. Pernah oke. bikin gambar di gajah, pernah dia. di gajah Hidup. Mm. Iya. Iya, di pamerannya dia. Gajahnya jalan. Tapi ngelukisnya pakai cat makanan biar gajahnya nggak luka gitu. Ya, terus tadi yang kedua apaan ya pertanyaannya? Itu gimana tips biar konsisten ngegambar sampai percaya diri sama gambarnya dia sendiri? Kan orang tiap gue juga kemarin baru di DM sama pelukis di Jogja namanya Pak Bondan, dia apa namanya guru di ISI. Bondan, terus dia bilang gini, "Ocul, kamu kok nggak ngelukis lagi sekarang? Kamu udah kenal uang ya?" Kata dia gitu. Maksudnya gue nggak kenal. Gue nge-like doang. Maksudnya dia nge-like gue nge-like dia gitu-gitu doang. Tiba-tiba dia ngomong gitu. "Iya Pak, aku nggak ada waktu," kata dia. Gue bilang gitu kan. Kata dia, "Cobalah tiap hari nyicil karya gitu." Kalau buat jadi sebenarnya yang nggak orang percaya itu setiap karya itu ada pasarnya. Oke, setiap karya ada pasarnya, oke. Misalnya Terus? Kenapa ada tamu nggak apa-apa itu? ada tamu. Ada tamu dadakan nggak apa-apa. Silakan duduk, Pak. Tamu undangan silakan makan prasmanan di kanan kiri terserah ya. Lanjut, Cil. Jadi setiap karya itu ada pasarnya, ada yang suka. Jadi makanya gue selalu bilang nggak ada orang yang nggak bisa gambar itu karena lu gambar terus misalnya gue yang nilai jelek, tapi orang lain belum tentu nilai gambar lu jelek. Oke. Gitu. Makanya di pameran tuh pasti ada lukisan abstrak kan. Tapi ada orang yang bilang bagus. Enggak, temen gue ada yang gambarnya kayak anak TK tapi udah kemana-mana gitu. Terus kalau buat konsisten ya tiap hari. Maksudnya dalam hal apapun lu tiap hari gambar gitu maksudnya? Iya. Kalau lu nggak suka, lu males, berarti itu bukan passion lu. Gue selalu bilang kayak gitu aja. Gue pernah denger lu ngomong, Gue males kerja nih, gue males banget kerja ya. Itu Nah. bukan passion gue berarti. lu pengen duitnya? Iya, gue pengen duitnya. Nah, nggak bisa gitu lah, nggak fair namanya. Ya tapi gue tetap bekerja dong. Iya, tapi kan tadi Gue males. Males itu yang Tapi harus gue dikurangin, bekerja. betul. Sama itu Tapi tadi, gue males. gue pernah denger lu ngomong apa Cul? 1000 jam atau nulis gambar gimana? 1000 jam. Oh, Biasain gimana? Ya, lu akan terbiasa bisa gak? Lu pernah itu ngomong gue gitu? nonton TED Talk. Ya, Jadi gimana gitu? semua yang lu pengen capai itu bisa lu jago di situ setelah lu melalui 1000 jam. Lu mau jago bahasa Inggris 1000 jam belajarnya gitu. Lu mau jago skateboard 1000 jam. Terus setelah 1000 lu jago deh gitu. Jadi nggak ada orang yang nggak bisa gambar, nggak ada orang yang nggak bisa bikin karya, nggak ada orang yang nggak bisa main gitar. Semuanya bisa. Pasti bisa ya. Pasti bisa kalau lu belajar. Lu bisa. Nah, konsistensi itu yang 1000 jam itu orang susah. Udah bisa sudah terpuaskan. Oh iya, lu artis di Indonesia Cul. Saat ini sih gue seneng Darbot. Darbot. Iya, Darbot kan tapi kan lebih ke Darbot. graffiti dia. Ya sama aja lah, artis juga hitungannya. Oh iya. Darbot itu kerennya dia bisa menunjukkan kelasnya. Kayak dia nggak mau kolaborasi sama yang cemen-cemen. Dia kolaborasi sama BM ya kan? BMW. Sama lu nggak mau kolaborasi sama lu? Nggak kenal gue sama dia. Nggak beneran, gue nggak kenal. Nggak kenal. Terus jadinya namanya dia tuh tetap harum Iya, gitu. iya, Kalau iya. orang-orang kayak sekarang nih, misal kayak gue, ada sendal swallow juga ngajakin gue mau, gitu. Ya kan? Iya. Kalau dia apa, gitu? Apa brandnya apa? Jelek gitu misalnya, nggak mau dia. Oke, siap. Hah? Tuh dia mau nanya juga tuh Grace tuh. Lu banyak juga lo, Cul, antusias juga Cul.
Itu karena terpaksa aja biar seru acaranya. Project apa yang terasa paling susah sama yang paling mudah yang pernah didapat? Wah. Itu menarik tuh. Udah itu. Itu aja, Grace. Jadi project apa tuh, Cul? Kira-kira Project paling susah itu ya pas pameran dengan nol budget. Karena di situ gue sendirian bikin karya, nyari sponsor, ketemu pihak sponsor, nyari nanti buat opening tuh pembukanya siapa. Waktu itu malah Jason Ranti gitu misalnya. Udah mau tuh dia sebenarnya. udah mau Jason Ranti. Iya waktu itu udah mau. Terus nggak jadi. Gitu-gitu. Itu susah banget. Diomelin, direndahin. Waktu itu pernah diomelin sponsor, diomelin pihak hotel. Wah itu udah pengalaman yang seru. Kalau yang gampang sekarang nggak ada yang gampang sih ya. Maksudnya apa yang gampang? Project bulanan doang tuh gampang sekarang buat iseng-iseng dapat duit buat tabungan gitu. Tiap bulan biasanya gue bikin project gambar iseng gitu buat diupload di Instagram. Nah itu lumayan buat nyari uang-uang cemilan kayak gitu. Semua pertanyaan udah dijawab dengan mulus dan manis oleh mulut Acul yang lumayan nggak terkenal. Jadi makasih banget nih udah, terutama buat Acul yang udah menyempatkan diri hadir di Blue Film episode pertamanya di Blue Moon Cafe. Jadi ada kenang-kenangan juga dari Acul, suruh gambar dengan paksa. Ini hasilnya. Ya Cul. Cul ceritain Cul. Belum jadi sih. Oh belum jadi, ntar jadiin. Nggak, ini ceritain, lu ceritain. Nggak ada ceritanya kalau karya gue. Gue selalu bikin karya nggak ada ceritanya. Jadi yang nyeritain lu. Oke, gue ceritain ya. Ini selalu ada orang ya kan. Ini Blue Film ya. Ini orang ini nggak lagi mikirin film-film biru kan? Ceritanya nggak ya? Oke. Ya terserah lu itu. Tapi udah nih, makasih banget buat Acul nih, hasilnya keren banget, bisa di zoom Pang. Ini belum jadi nih Bang. Kalau udah jadi colorful sama dia. Ini bisa nanti dipajang di sini Cul, kenang-kenangan Cul. Ya Cul, sekali lagi makasih udah nyempetin waktunya, lu pulang kerja langsung merapat ke Blue Moon. Kira-kira ada yang mau disampaikan lagi ya? Yang terakhir buat teman-teman semuanya. Apa ya? Paling kalau lu di dunia berkaryaan gitu, yang penting konsistensi, terus lu nikmatin prosesnya aja. Gitu. Konsisten dan menikmati proses. Iya. Hasilnya nanti aja terakhir. Habis ini kita bicara propaganda. Enggak. Oke, makasih banyak semua teman-teman yang udah membantu mensukseskan kegiatan Blue Film hari ini. Ika, makasih banyak udah ngebantuin, ngejagain. Ipang juga, Huda dan beberapa penonton yang lain. Pinas, Grace, Mas Ari yang baru datang, dan 100 teman-teman yang lainnya nggak kelihatan di belakang. Makasih banyak semuanya ya. Kita akan ketemu lagi di Blue Film episode kedua ya Pang ya. Kita panggil Pak Jokowi atau Pak Prabowo nanti ya. Kita ngalahin di Pak Jokowi dulu. Oke, makasih semuanya. Terima kasih. Semoga jangan lupa nanti di Pang, di follow, di like. Jadi diajarin nih, di like, subscribe, follow. Oh ya, komen. Oh iya, share jangan lupa ya. Nanti ada di bawah ini nih. Oke. Terima kasih semua teman-teman. Jaga kesehatan selalu. Kita cabut dulu Cul. Kita ucapin salam Cul. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kayak anak kecil.